Ya, kita lanjut. Kita masuk ke teorema ke-6. Ya, di sini dikatakan jika A dan B dua kejadian sebarang, maka berlaku probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B kurang probabilitas kejadian A iris kejadian B. Ini tadi kita sudah bahas sedikit. Kejadian A gabung B sama dengan A bergabung ya dengan B dikurang kejadian A yang beririsan dengan kejadian B. Ya. Jadi itulah kejadian A gabung kejadian B. Tuh. Kemudian A dan B kurang kejadian A yang beririsan dengan B itu saling asing. Ya, A dan B kejadian A dan B selisih A irisan B itu kejadian saling asing. Ya, maksudnya A ini dengan B pada luar selisih A dan B, ya, yang ini berarti itu merupakan saling asing, sehingga probabilitas A gabung B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas kejadian A ditambah probabilitas B kurang kejadian A yang beririsan dengan B. Ya, itu. Berdasarkan teorema ketiga ini, maka kita peroleh probabilitas kejadian A dan probabilitas kejadian A gabung B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B, ya, kurang probabilitas A iris B. Ya, jelas ya. Perluasan teorema, jika tadi hanya ada dua pengamatan A, pengamatan pada kejadian A dan pengamatan pada kejadian B. Bagaimana kalau terjadi pada tiga pengamatan? Kita tambah satu pengamatan pada kejadian C. Maka kejadian sebarang berlaku sebagai berikut, sifat-sifat berikut. Probabilitas kejadian A gabung kejadian B gabung kejadian C itu sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C dikurang probabilitas kejadian A beririsan dengan B kurang probabilitas A beririsan dengan C kurang probabilitas B beririsan dengan C ditambah probabilitas A beririsan B dan beririsan C. Cukup panjang karena ada tiga irisan di situ, ya. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini. A beririsan B dan C, B juga begitu beririsan dengan A dan C, C juga begitu beririsan dengan A dan B, maka dia akan sangat panjang. Terakhir merupakan irisan antar ketiganya, yaitu probabilitas irisan A dengan B dengan C. Ya, gitu. Nah, ini contoh. Misalnya probabilitas kejadian A itu bernilai 1/2, sementara probabilitas B itu bernilai 1/8 dan probabilitas C itu bernilai 1/4. Ya, apabila kejadian A, B dan C mutually eksklusif, saling tidak mempengaruhi, ya, maka probabilitas A gabung probabilitas gabung C sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C, ya, sama dengan 1/2 tambah 1/8 tambah 1/4 sama dengan 7/8. Ya, dari mana 7/8? Ya, ini disamakan dulu ya, dicari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu tentunya pasti 8. 2 dikali 4, ya, 2 kali 4 8, 4 kali 1 4,
ya, kemudian 2 dikali 4, 4 kali 2 8, ya, 2. Jadi di sini 4 tambah 1 tambah 2 sama dengan 7/8, ya. Tuh. Selain itu, probabilitas dari kejadian A komplementer beririsan dengan kejadian B komplementer beririsan dengan C komplementer sama dengan probabilitas A gabung kejadian B gabung kejadian C komplementer sama dengan 1 kurang probabilitas A kejadian A gabung kejadian B gabung kejadian C sama dengan 1 kurang 7/8, maka sama dengan 1/8. Ya, teorema ke-7 mengatakan untuk dua kejadian sebarang A dan B maka berlaku probabilitas kejadian B sama dengan probabilitas kejadian B beririsan dengan kejadian A ditambah probabilitas B beririsan dengan kejadian A komplementer. Buktinya di mana? Misalnya ini kita ilustrasikan dengan diagram Venn. Di sini ada kejadian B beririsan dengan A dan di sini kejadian B beririsan dengan A komplementer. Irisan antara kejadian B irisan A dan kejadian B beririsan dengan A komplementer itu ini ya, di tengah-tengah. Berdasarkan diagram Venn diperoleh bahwasanya B adalah gabungan dari ya kejadian B iris A dan kejadian B iris A komplementer, ya. Itulah nilai B, ya. Itulah nilai B. Berarti B di sini, ya. Tengah-tengah keduanya warna kuning. Dua kejadian A dan B dua kejadian A iris B dan B iris A komplementer itu saling asing, sehingga diperoleh ya probabilitas B sama dengan probabilitas kejadian B iris A ditambah probabilitas B beririsan dengan A komplementer. Jadi ini saling asing ya, ini saling asing ya. Kemudian ini juga saling berbeda. Jadi di tengah-tengah itu B, dia gabungan keduanya, ya. Jadi probabilitas B itu apa? Ya, probabilitas B itu ya jumlah dari kesemuanya, yaitu probabilitas B iris A ditambah probabilitas B beririsan dengan A komplementer. Maka secara umum teorema ini dapat dinyatakan sebagai demikian. Probabilitas B itu sama dengan probabilitas kejadian B beririsan A1 tambah probabilitas B beririsan A2 dan sampai probabilitas AN. Bisa saja nanti ini juga ada lingkaran lagi ya, ada lingkaran lagi seperti ini. Nah, sini juga ada lingkaran lagi seperti ini. Kemudian di sini ada lagi lingkaran dan sebagainya. Itu tadi untuk pembahasan teorema-teorema dalam probabilitas. Sekarang kita masuk pada